Oke, jadi kesimpulan dari diskusi ini, di sini kita akan membuat satu alat sederhana berupa kotak yang berbahan dasar dari kayu dan alat plastik hitam, kemudian lembaran baja. Jika tidak ada, kita bisa gunakan karpet bekas. Kemudian kita akan aplikasikan pada gulma lahan kering masam. Jadi untuk pengaplikasiannya mungkin bisa kita lakukan pada esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Agroteknologi D dengan judul Pengendalian Gulma. NIM D1 B1 17053. Perkenalkan, nama saya Iputu Widana, NIM D1 B1 17158. Perkenalkan, nama saya Apian Solomenua, NIM D1 B1 17004. Perkenalkan, nama saya Hamdan Jumain, NIM D1 B1 17154. Perkenalkan, nama saya Yulda Ermanisi, NIM D1 17127. Perkenalkan, nama saya Yani Sri Rahudi, NIM D1 B1 17114. Perkenalkan, nama saya Amelia Asana, NIM D1 B1 17132. Judul paten yang kami angkat dalam modifikasi ini yaitu yang berjudul proses penutup tanah untuk beberapa gulma, di mana dalam paten ini ada beberapa hal yang kami bahas dan yang kami angkat, di mana dalam paten itu berisikan dalam pembuatannya bisa menggunakan plastik bekas, bisa menggunakan baja, bisa menggunakan karpet bekas ataupun kayu-kayu bekas. Nah, di mana alasan kami memodifikasi hal tersebut karena alat-alat atau bahan-bahan yang kami dapatkan juga di lokasi ini yang terciput lebih mudah, di mana juga kita kombinasikan. Kalau di paten itu kita gunakan hanya satu bahan kalau yang kami baca, tetapi kita modifikasi dengan menggunakan kombinasi 3 bahan, di mana kombinasi 3 bahan itu kami menggunakan semplat, plastik hitam dan kayu untuk modifikasinya. Itu alasan kami modifikasinya karena kita untuk melihat efisiensi dalam penggunaan alat ini. Oke, untuk lokasi pengaplikasian, kami mengaplikasikan di Laboratorium Lapangan Gedung Percobaan 2 Fakultas Pertanian pada tanggal 22 Desember 2020. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu parang, gergaji, palu, paku, papan, semplat, dan juga plastik hitam.
letakkan di atas gulma. Oke, nanti kita bisa lihat beberapa hari kemudian apakah mampu mengatasi atau mengendalikan gulma yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. di sini kita akan mendiskusikan hasil dari uji coba lapangan kita. Kemudian setelah kita bahas hasilnya, kita simpulkan bagaimana modifikasi paten yang telah kita buat dan bagaimana hasil uji coba lapangannya. Baik, saya persilakan ke teman-teman untuk bisa menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Widana. Dari hasil uji paten yang kita lakukan berdasarkan kombinasi antara plastik hitam dan seng plat, hasil uji yang kita lakukan berdasarkan pengamatan dari awal pengamatan sampai akhir pengamatan, gulma dari yang kita amati itu bisa dikatakan mati atau hangus pada pengamatan terakhir. Terus untuk penerapannya itu awal di tanggal 27 bulan 12 itu dia belum terlalu nampak. Menguning itu pun tidak terlalu menguning, masih sama seperti di daerah di sekitarnya dibandingkan di dalam kotak. Terus untuk pengamatan yang kedua itu pada tanggal 1 bulan 1 2021 itu mulai menguning, tapi belum mulai layu. Terus untuk pengamatan ketiga pada tanggal 7 bulan 1 2021 itu sudah mulai layu dan menguning. Nah, nanti pada tanggal 15 atau pengamatan keempat tanggal 15 bulan 1 2021 itu gulmanya sudah mulai mati. Itu pengamatan yang bisa dilihat. Mungkin dari teman-teman lain ada tambahan? Baik, di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kelemahan yang ada pada alat modifikasi yang jika diaplikasikan di lahan pertanian. Pertama, saya akan memaparkan kelebihannya terlebih dahulu. Satu, tidak menggunakan bahan yang dapat mencemarkan lingkungan. Sangat cocok digunakan untuk pertanian organik. Yang kedua yaitu bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat modifikasi ini sangat mudah didapatkan dan biaya yang dikeluarkan juga sangat sedikit. Adapun kelemahan dari alat modifikasi ini yaitu alat ini sangat tidak memungkinkan jika diaplikasikan pada areal yang pertanian yang luas. Kedua, alat ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk membasmi gulma sehingga akan menghambat petani untuk bercocok tanam di lahan tersebut. Jadi itulah kelebihan dan kelemahan yang menurut pendapat saya. Jika ada teman-teman yang menambahkan, saya persilahkan. Mungkin itu tadi mungkin sudah jelas
dari teman-teman semua memaparkan berdasarkan hasil pengamatan kita bersama di lapangan mengenai teknologi alat ini. Kalau dari saya, di mana teknologi modifikasi yang kita buat ini itu berdasarkan hasil pengamatan itu mampu menekan pertumbuhan gulma, dikarenakan di mana seng plat dan plastik hitam ini bisa menekan gulma melalui menggunakan sinar matahari yang terkena pada seng plat atau plastik hitam itu, sehingga kondisi gulma yang ada di dalam kotak ini akan panas hingga dia layu dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian dengan penggunaan teknologi ini mampu menekan erosi, kalau skala luas, ini kan skala kecil. Kemudian mampu meningkatkan aktivitas jasad renik atau makhluk-makhluk maupun makro maupun mikro yang ada dalam tanah, karena dengan ditutup ini kondisi tanah situ mungkin jadi lembab. Jadi alat seperti ini mungkin sangat cocok untuk diterapkan di lahan suboptimal, karena kita ketahui lahan suboptimal khususnya lahan kering masa mungkin memiliki kondisi tanah yang kering gitu. Jadi selain dalam suatu lahan itu bisa mengendalikan gulma, juga bisa dalam meningkatkan kesuburan tanah. Itu mungkin dari saya untuk pembahasan mengenai hasil pada uji lapangan kita. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang tambahan atau ya mungkin sedikit saya tambahkan di sini ya. Sesuai dengan hasil pengamatannya kita di lapangan untuk mengaplikasikan atau modifikasi paten ya, yaitu paten untuk penutupan gulma ya. Nah, sesuai dengan tadi yang telah dijelaskan oleh saudara Yuli bahwa ini kelemahannya kita tidak bisa menerapkan pada lahan pertanian skala luas. Tapi menurut saya bisa saja, cuma alat dan bahannya itu yang kita gunakan mungkin banyak gitu kan. Nah, menurut saya pengaplikasian dari paten ini khususnya untuk pengendalian gulma memang sangat cocok sekali ya, karena tidak merugikan, maksudnya bisa tidak merugikan tanah, dan juga sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh saudara Hamdan tadi bahwa bisa menyuburkan tanah, di mana hasil dari gulma itu bisa saja terdekomposisi ya, dan akhirnya bisa menjadi unsur hara bagi tanah, sehingga bisa untuk menyuburkan tanah pada lahan suboptimal. Nah, hasil ini kan jadi kita tahu bahwa ada perubahan ya, dari hari pertama sampai tanggal 15 bulan Januari kita ketahui bersama bahwa gulmanya ini mati ya. Artinya ya fokusnya untuk pengendalian gulma ya bisa dikatakan oke. Cuma yang menjadi masalah di sini dalam pengaplikasiannya itu, kalau misalnya kita terapkan di lahan pertanian, apakah bisa ya? Apa efektif gitu kan? Apakah efektif? Dan gunakan kotak atau mendiskusikan bersama. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk yang ditanyakan saudara Venus tadi masalah efektif dan tidaknya, kalau berdasarkan yang pengamatan yang kita lakukan, kalau ditanya efektifnya ya efektif, mungkin waktu dan tenaga yang dibutuhkan lebih banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Ya. Oke, ya betul. Tapi oke, baik, terima kasih dari Bro Widana ya. Jadi memang kalau kita lihat dari pengamatan kita iya, cuma misalnya kita mengaplikasikan dalam lahan skala besar gitu ya. Jadi otomatis
kita banyak menggunakan kota ya. Jadi apakah itu masih efektif? Soalnya lahan pertanian kan nggak mungkin sedikit gitu. Mungkin bagaimana menurut teman-teman itu? Atau mungkin ada modifikasi lain gitu kan? Yang bisa kita kembangkan di daerah kita. Gitu. Oke, baik. Mungkin mengenai efektif dan tidak efektifnya tergantung dari suatu tempat tersebut atau suatu petani yang ada di daerah tersebut. Karena kita ketahui bersama, petani itu butuhnya yang instan. Dari alat ini, kalau dari maksudnya ada pihak-pihak yang dapat menyediakan, mungkin petani akan gunakan. Tapi mungkin dalam pertanian luas bisa saja digunakan pada suatu tempat atau daerah kita. Tapi dalam kutip tanaman yang dibudidayakan mungkin contoh tanaman perkebunan atau tanaman yang jarak antar tanamannya itu jauh, sehingga penggunaan teknologi ini bisa diletakkan di sekitar pohon atau sekitar dari tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut. Bukan dalam pertanian, umpama pertanian horti begitu. Karena kalau dalam pertanian horti mungkin agak sulit untuk diterapkan. Ya. Oke, memang cocok dengan apa tadi pendapat dari saudara Hamdan ya. Kalau untuk secara horti ya mungkin agak sulit ya. Tapi kalau secara industri perkebunan ya mungkin lah bisa. Mungkin ada dari saudara Prio tadi ya. Dari saudara Prio belum ngomong dia dari tadi ini. Mungkin ada apa bro menurut saudara gitu kan. Ya kita bahas bersama, mungkin ada permasalahannya. Silakan. Ya, kalau menurut saya untuk areal pertanian yang luas mungkin kita bisa lakukan modifikasi pada bahan yang digunakan itu. Bukan lagi plastik hitam atau seng, tapi bisa menggunakan media yang lebih besar dimensinya. Contohnya seperti terpal begitu, yang ukurannya besar untuk menutup tanah. Itu kalau menurut saya begitu saja. Ya. Ya mungkin itu pembahasan hasil kita pada diskusi ini. Sudah jelas mungkin beberapa penjelasan tadi mengenai hasil kita, hasil uji lapangan kita bersama. Mungkin dapat kita simpulkan bagaimana mengenai modifikasi atau memang teman-teman semua saya wakili karena saya sebagai moderator, jadi saya mungkin bisa simpulkan berdasarkan hasil diskusi kita tadi, mungkin saya akan simpulkan. Kalau mungkin teman-teman serahkan kepada saya atau bagaimana? Ya mungkin saja Bro Hamdan ya sebagai moderator ya bisa langsung saja menyimpulkan ya. Mungkin tadi sudah tangkap semua ya pendapat dari teman-teman ya. Mungkin Bang Bro Hamdan bisa langsung menyimpulkannya. Oke, baik. Saya akan simpulkan berdasarkan hasil pengamatan dan hasil diskusi uji lapangan kita mengenai modifikasi teknologi pengendalian gulma yang telah kita lakukan bersama, bahwa hasil modifikasi kita itu sangat efektif untuk pengendalian gulma di lapangan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita lihat dari awal pengamatan hingga akhir pengamatan. Namun
dalam arti ini belum sempurna dapat lebih efisien daripada pengendalian lainnya. Walaupun teknologi ini mampu mengendalikan gulma, seperti kita lihat gulma yang mati, namun mungkin untuk efisiensi dalam penggunaannya, khususnya petani, mungkin belum terlalu efektif. Sesuai juga yang beberapa penjelasan tadi, berdasarkan keunggulan dan kelemahannya, di mana keunggulannya memang efektif dan mudah dilakukan, tapi itu dalam skala kecil. Di mana kalau untuk skala besar, teknologi ini masih kurang mampu atau kurang efisien bagi petani, karena kalau dalam skala besar mungkin membutuhkan tenaga maupun alat atau bahan yang lebih banyak diperlukan. Kemudian untuk waktu bercocok tanam mungkin akan baku buru dengan pembuatan alat ini. Jadi mungkin itu kesimpulan dari modifikasi teknologi pengendalian gulma yang telah kita buat secara bersama-sama. Dia